Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Reski Hasanah SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sarolangun. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri 064 Strip 7 Sukasari 2 Kabupaten Sarolangun, di mana mewujudkan budaya positif sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Adapun latar belakang nyatanya adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuannya adalah yang pertama, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah tolak ukur, di mana tolak ukurnya menguatkan karakter positif dalam diri siswa dengan melakukan pembiasaan di sekolah seperti budaya 5S, sholat zuhur berjamaah, membaca Al-Quran atau Alkitab sebelum belajar. Selanjutnya adalah guru membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama siswa. Dan yang ketiga adalah siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten dan kontinu. Tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, melibatkan Korwil, ketiga S dan kepala sekolah dalam aksi nyata saya. Yang kedua, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat. Yang keempat, menerapkan dan membiasakan kesepakatan dan keyakinan kelas di sekolah. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang saya butuhkan adalah dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, teman sejawat, siswa, dan paguyuban kelas demi kelancaran tindakan aksi nyata saya. Berikut ini adalah sosialisasi budaya positif bersama Korwil Kabupaten Sarolangun, K3S, dan rekan sejawat saya. Sambutan Korwil Sarolangun. SD menghormati para pengurus K3S sekaligus dengan Anda sebagai kepala penggerak yang hadir pada hari ini, menghormati para model guru yang telah pendidikan SD 64 dan kemarin. Alhamdulillah, mari kita bantu syukur pada hari ini kita telah diberikan kesehatan. Insya Allah dalam kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dasar bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW merupakan beliau merupakan suri teladan kita yang telah bawa kita dari alam kegelapan yang telah menerang keratakan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SD 64 yang telah mengundang kami pada hari ini dalam suatu kegiatan buka 2 orang guru penggerak, calon guru penggerak di 64. Kemudian kebetulan
kami juga akan mengadakan supervisi. Jadi alhamdulillah hari ini lengkap. Kalau itu akan hadir. Biasanya kami 2 orang. Alhamdulillah kemarin saya informasikan usahakan hadir semua. Karena ini salah satu kebanggaan, terutama para calon guru penggerak. Kami merasa terima kasih karena sekian ribu guru yang ada Kabupaten Sarawangun, yang SD 4 2 orang. Kecamatan Sarawangun berapa orang? 3 orang. Kecamatan Sarawangun. Nah, yang SD Kecamatan Sarawangun 3 orang. Kalau Kabupaten 7 orang. 24 yang pertama. Sampai SMA. Jadi dikit kalau kalian data ya, bukannya mudah. Berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Bersama-sama menghormati Guru Pendidikan sekaligus pengawas pendidikan akan berlaku yang kita hormati para pengurus KPKN yang akan terbangun, tentunya Bapak Ibu beserta aksi nyata hari ini. Teman-teman mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Taala Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, di mana hari ini merupakan kegiatan tentang sekolah guru penggerak modul 1, aksi nyata modul 1. Kemudian juga hari ini juga kegiatan kedua kita yaitu supervisi Promes dan RPP dari Bapak Pengawas dan pengurus ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini merupakan dari ibadah kita untuk diberikan keberkahan dari Allah SWT. Baiklah, Bapak Guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu semuanya, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih juga kepada 2 guru kami yang sudah lulus menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa mengikuti. Mengapa adanya guru penggerak ini? Kenapa saya begitu memotivasi Bapak Ibu untuk jadi guru penggerak? Guru penggerak yang sekarang merupakan program pemerintah itu diciptakan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, di mana nanti ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan bisa menumbuh kembangkan murid atau peserta didik kita menjadi siswa yang holistik, aktif dan proaktif. Kemudian guru penggerak juga dapat mengembangkan pendidik yang lain. Jadi dia bisa juga menjadi seorang yang bisa mengimbaskan ilmu-ilmunya pada pendidik yang lain. Kemudian bagaimana juga seorang guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD 4 Sukasari 2 Kabupaten Sarawangun, izinkan saya di sini untuk berdiri sebentar untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif penerapan konsep di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sarawangun, di mana Ibu praktik pengajarnya adalah Ibu Rusdianti dan Bapak fasilitatornya adalah Bapak Dwi Haryanto yang dari daerah Purwodadi. Jadi kuliah kami di sini secara daring.
modulnya ditemukan secara daring. Di mana modul 1.4 itu adalah materinya budaya positif. Ada beberapa submateri lagi di bawahnya, yaitu adalah disiplin positif yang pertama, yang kedua kebutuhan dasar manusia, ketiga posisi kontrol guru, keempat keyakinan kelas, 5 hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini saya kebagian 3 topiknya saja. 3 topik selanjutnya dibahas oleh rekan sejawat saya. Nah, Bapak Ibu, penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif ini secara tidak langsung, budaya positif ini sudah kita lakukan dengan pembiasaan. Jadi di sekolah kita ini secara tidak langsung sudah menerapkan konsep-konsep budaya positif. Nah, dari pagi kita datang menyambut siswa dengan budaya positif 5S. Apa itu 5S? Ayo, siapa tahu? Senyum. Silakan Bu Rima. Sapa, salam, sopan, santun. Jadi perlu kita ketahui, budaya positif 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita menyambut siswa dengan senyum, menyapanya, apa kabarnya hari ini anak. Jadi dia masuk ke sekolah itu, lingkungan sekolah sudah dengan suasana hati yang gembira. Masih banyak lagi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pagi membaca Al-Quran kalau kita. Nah, setelah itu ada sholat duha, ada sholat zuhur berjamaah, ya, dan ada juga membaca literasi disuruh baca kelas masing-masing. Latar belakangnya kami belajar modul 1.1 ini adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjut, Bu. Nah, budaya positif di sekolah kita ini sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini karena sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya anak, ya, tempat siswa melakukan pembelajaran, kelas yang nyaman, mendapatkan kasih sayang dari seorang gurunya di sekolah kita. Itu sudah termasuk budaya positif. Dengan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, kita masuk ke topik pertama, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu perlu diketahui, kebanyakan yang katanya disiplin itu adalah berhubungan dengan kata tertib, berhubungan dengan teratur kepatuhan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika siswa terlambat, dihukum suruh mengelilingi lapangan. Jadi, kata disiplin di sini seharusnya tidak boleh diterapkan kita sebagai guru. Oke, Bapak Ibu semuanya, topik yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terbagi lagi atas 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita sebagai manusia adalah ada 3 lagi karakteristik, yaitu dari segi unsur psikologis, unsur kejiwaannya. Jadi anak-anak itu jiwanya harus tenang, harus nyaman, harus aman. Ya. Yang kedua ada unsur fisiologis, bertahan hidup dengan adanya rumah, adanya sekolah, ya, bisa kita makan, kita dapat bertahan hidup. Yang terakhir adalah unsur biologis. Unsur biologis itu dapat memperbanyak keturunan. Jadi kita bisa bertahan hidup dengan memperbanyak keturunan kita supaya tadi iya,
jadilah dua ya, atau pemerintah harus KB. Tapi setidaknya dua dapat mempertahankan kita, keturunan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa kasih sayang ini anak-anak harus ada. Ketika hak sebagai siswa kan dia merasa kasih sayang dari kita, haknya. Jadi kita sebagai guru wajibnya memberikan kasih sayang kepada siswa dengan setidaknya membuka. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah restitusi di mana posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah yang kedua adalah membuat kesepakatan. Itu sudah luar biasa, Miss. Ya, saya kasih 2 jempol. Nah, ketika siswa melanggar kesepakatannya berulang-ulang kali, itu kembali lagi ke tugas kita sebagai guru. Apa tugas kita sebagai guru? Tidak bosan-bosan mengingatkan, memberitahu. Siswa itu lebih suka loh kalau diingatkan. Ya, jadi tugas kita sebagai guru harus berulang-ulang kali, harus sabar memberikan peringatan, berikan himbauan kepada. Penerapan keyakinan kelas. Duduk yang rapi. Oke, di sini ibu punya kertas post-it warna-warni. Nanti anak ibu akan ibu bagikan kertas post-itnya dan kamu tulis kesepakatan kelas kita. Misalnya seperti datang tepat waktu atau tidak datang terlambat, ya. Nah, karena kemarin kan sudah ada yang melanggar kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Akan ditulis ya. Awas bannya terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Keyakinannya tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Tidak boleh mengolok-olok teman. Tidak boleh harus menghargai orang yang lebih tua dan mengerjakan tugas yang telah diberi guru. Selanjutnya adalah dokumentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah dokumentasinya. Assalamualaikum Testimoni rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Era Yani. Saya mengajar kelas 3 di SD 64 Sukasari 2. Saya sangat senang dengan aksi nyata yang diberikan Ibu Reski Hasanah dalam 1.4 budaya positif. Di dalam kelas, anak banyak sekali mengalami masalah. Pertama, masalah-masalah apa saja, masalah pekerjaan rumah, masalah dalam bergaul. Tapi alhamdulillah dengan adanya budaya positif yang telah dijelaskan Ibu Reski Hasanah, saya bisa menerapkan di dalam kelas bagaimana cara anak itu mengerjakan PR dengan bagus, mengerjakan bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, dan bisa mendapat positif bagi setiap anak yang saya ajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Salam sehat dan salam bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.